Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman, selamat berjumpa kembali dalam acara Kultum Ramadan. Kali ini dengan tema tips agar sholat kita menjadi khusyuk. Sholat khusyuk merupakan dambaan setiap hamba muslim yang selalu menyerahkan dan memasrahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sholat yang khusyuk dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu pahala yang besar, diantaranya adalah kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quran, Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha, sungguh benar-benar beruntung, bahagia bagi orang-orang yang mukmin, yang di mana salat mereka adalah termasuk salat yang khusyuk, di mana mereka termasuk orang-orang yang khusyuk dalam menjalankan salat. Ini adalah janji Allah dengan bahasa takkid. Qad aflaha, sungguh-sungguh akan beruntung dan bahagia orang-orang yang ketika menjalankan salat bisa menjalankannya dengan al-khusyuk. Apa itu khusyuk? Al-khusyuk hudurul qalbi ma'a sukunil jawarih. Khusyuk adalah hadirnya hati benar-benar fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beserta anggota badan kita hanya melakukan gerakan-gerakan sholat dan tidak melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat. Inilah yang disebut dengan khusyuk, kehadiran hati. Dan ini memang berat, karena sering sekali begitu kita masuk Allahu Akbar setelah takbir sholat, muncul berbagai permasalahan dalam pikiran kita, muncul berbagai masalah dalam hati kita. Dan inilah yang mengganggu kekhusyuan sholat. Imam Izzuddin Ibn Abdissalam yang bergelar Sultanul Ulama, beliau dalam kitab Qaidul Kubra menyebutkan bahwa di antara cara agar memudahkan kita untuk bisa khusyuk adalah dengan mempelajari makna dan arti daripada bacaan yang kita baca dalam salat. Sehingga ketika kita membaca bacaan-bacaan, zikir-zikir maupun Al-Quran yang kita baca di dalam salat, kita bisa merenungi maknanya sehingga kita bisa menghadirkan Allah selalu di dalam hati kita. Itu di antara cara. Kalau itu susah dilakukan atau belum mampu saat ini, maka di antara yang bisa kita lakukan agar salat kita adalah khusyuk, kita melakukan usaha lahiriah dengan cara selalu memandang tempat sujud kita. Selalu memandang tempat sujud kita. Dan apapun yang terbersit dalam pikiran kita, terdengar oleh telinga kita, terlihat oleh mata kita, maka semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini resep yang kedua. Kalau kita tidak bisa merenungi arti dan makna bacaan kita, maka semua yang terjadi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan di saat salat kita melihat segerombolan semut yang sedang bergotong royong mengangkat makanannya, maka kita kembalikan kepada Allah. Alangkah luar biasanya Allah yang memiliki kasih sayang terhadap makhluknya. Misalkan ketika sholat kita mendengar suara ayam berkokok, kicauan burung, maka kita kembalikan kepada Allah. Makhluk di dunia ini semua bertasbih kepada Allah. Bahkan burung-burung pun itu bertasbih kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam pikiran kita, yang kita lihat, kita dengar, semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu insyaallah akan mendukung salat kita untuk menjadi salat yang lebih khusyuk. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat li dzikri, untuk mengingatku. Maka jika yang terjadi ketika salat kita lupa, berpaling dari Allah, maka intisari daripada salat tidak bisa kita dapatkan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Laisa lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha."
Tidaklah seorang hamba mendapatkan pahala dari salatnya kecuali di bagian-bagian yang dia benar-benar fokus dan ingat kepada Allah. Di bagian-bagian yang lupa dan pikirannya, hatinya melayang, itu tidak ada pahalanya. Oleh karena itu, marilah kita belajar dan mempelajari cara dan tips agar salat kita benar-benar khusyuk, yang dimana dijanjikan oleh Allah, ketika kita mampu khusyuk, maka kita termasuk orang-orang yang bahagia dan beruntung. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.